Orang muda bukan hanya masa depan, tapi juga masa kini gereja. Karena itu, sejak hari Jumat tanggal 31 Mei sampai dengan hari Minggu tanggal 2 Juni, orang-orang muda dari paroki-paroki Sekeuskupan Ruteng bertemu di Wisma Keuskupan Leda Ruteng. Kegiatan yang digagas Komisi Kepemudaan dalam kerjasama lintas Komisi Puspas Keuskupan Ruteng mengusung tema keren, yang muda, yang ekologis. Dalam rekoleksi yang memantik semangat, Romo Lian Angkur berujar, Tuhan tidak memilih orang yang mampu, tapi Dia akan memampukan orang yang dipilihnya. Marilah kita mengumpulkan kembali kekayaan kitab suci yang beberapa kali berbicara tentang orang muda dan bagaimana Tuhan pergi menjumpai mereka. Selaras dengan program Pastoral Keuskupan Ruteng tahun 2024 yang berfokus pada ekologi, RD Martin Chen mengusik kesadaran OMK tentang krisis lingkungan hidup dewasa ini. Antroposentrisme, keserakahan manusia adalah akar utama masalah ekologi. Hasil penelitian memperlihatkan hampir setengahnya sampah yang ada di muka bumi ini berasal dari pola konsumsi manusia yang salah. Jadi ini banyak contoh yang memperlihatkan bahwa bumi kita sekarang ini tidak sedang baik-baik. Direktur Puspas Keuskupan Ruteng ini mengajak OMK bertolak dari inspirasi biblis untuk merawat lingkungan hidup melalui 3 aspek ekologi integral: pedagogi ekologi, spiritualitas, dan aksi konkret ekologis. Tugas kita adalah kita akan menilai progres OMK di paroki kita masing-masing. Lalu hal apa saja yang akan kita isi nanti di flip chart yang akan dibagikan atau kertas nilai yang akan dibagikan. Hari kedua diisi dengan pengembangan talenta OMK. Dalam dinamika kelompok, mereka bergolek gemulai dalam tari tradisional Manggarai dan liturgis. Dalam era digital dewasa ini, OMK tak ketinggalan belajar mendesain video peristiwa pastoral dan video podcast. Demikian pula, dalam tren ekonomi kreatif zaman ini, OMK belajar mengendus peluang-peluang kewirausahaan. Untuk merawat ibu bumi,
OMK belajar mendaur ulang sampah plastik menjadi souvenir-souvenir yang memikat. Ada sampah kayu juga yang saya bawa. Sampah kayu ini akan dibuat sebagai anting, dimanfaatkan sebagai anting. Kita desainnya tergantung kreasi kita masing-masing. Lalu harapannya setelah mengikuti kelas ini, kami orang muda Katolik ketika kembali ke tempat masing-masing bisa bertanggung jawab dengan sampah yang kami hasilkan setiap hari menjadi barang yang berguna dan bisa dipakai. Kekhasan OMK adalah saksi iman Katolik. Maka guna menjadi pewarta Injil yang handal, OMK juga belajar menjadi pemandu kitab suci dan katekese kelompok. Kami dalam grup ini tadi berproses mulai dari membangun mindset yang tepat tentang katekese dan bagaimana menjadi fasilitator katekese umat yang baik. Kita mengharapkan bahwa melalui kelas-kelas ini, teman-teman bisa menjadi agen-agen pastoral yang bisa menjadi pewarta keselamatan, kegembiraan. Penguatan kapasitas ini sungguh berguna bagi OMK. Tentunya di sini kami belajar banyak ilmu-ilmu yang baru dan juga kebersamaan yang begitu kompak. Manfaat ini terlihat pula dalam pementasan kreatif OMK pada malam harinya. Mereka menampilkan atraksi kreatifnya. Untuk mempererat kerjasama dan menikmati sukacita kelompok, pada Sabtu sore, OMK melakukan outbound. Berbagai permainan bermakna di tengah alam indah kebun keuskupan di Leda mendorong pekik kegembiraan orang-orang muda. Halo, kami dari kelompok jadi keseruan kami sore ini adalah game. Di game ini kami tidak mencari kemenangan, tapi mencari kekompakan, kekompakan dari timnya saya Black Partner. Itu tentang pulang kerjasama. Maka ketika kita tahu potensi masing-masing dan kita hadir sebagai pemimpin yang memberdayakan potensi-potensi itu, maka apapun yang kita rencanakan bisa terwujud. Jangan pernah mulai dengan soal. Kalau kita mulai dengan soal dan kesulitan, saya kita mulai dengan berpikir mudah. Hari Puncak diisi dengan perayaan Ekaristi ekologis. Setelah itu OMK menanam pohon flamboyan di kebun Leda. Seluruh rangkaian kegiatan diakhiri dengan RKTL. Romo Beben Gaguk mendorong OMK untuk mewujudkan secara konkret hari-hari pembelajaran ini dengan program-program di paroki. Karena gereja bukan lagi sebagai sebuah gedung, tapi sebuah gerakan pembangunan. Dan di dalam gerakan pembangunan ada orang-orang agen change, dan salah satu orang paling berpengaruh itu adalah orang-orang. 3 hari yang indah dan bermakna terpatri mendalam dalam kalbu OMK. Ada begitu banyak yang kami dapat selama kami mengikuti proses di sini. Salah satunya kami diajarkan bagaimana untuk menjaga ekosistem dan alam kita tercinta ini. Harapannya untuk semua teman-teman yang sempat dan hadir untuk mengikuti kegiatan ini dapat membawa kabar gembira ini kepada OMK di paroki masing-masing agar kiranya mereka selalu menjaga keutuhan alam serta ekosistem yang ada di sekitar kita. Banyak manfaat yang kami dapat, yang kami peroleh dalam kegiatan ini. Contohnya bagaimana cara mengelola sampah bekas untuk dijadikan tempat sampah, sudah itu alat pengepel dan asbak yang terbuat dari kaleng-kaleng bekas. Ada hal-hal positif yang saya dapatkan. Sebentar kami akan pulang ke paroki kami masing-masing dan apa yang kami dapat di sini nanti kita eksekusikan sampai di paroki kami masing-masing. Dan harapan kami untuk teman-teman, apa yang baik, yang kami harapkan, yang kami anjurkan, ya, yang kami rekomendasikan dari seluruh proses yang terjadi
itu dibawa pulang ya. Dan buat yang terbaik untuk teman-teman juga syukur sekali kepada Tuhan ada kesempatan yang berbahagia ini bisa berada di tengah teman-teman yang hebat dan luar biasa dan bisa mengenal satu sama lain dan yang pastinya senang.